bersama aku Rara. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai pengertian konten SEO dan elemen-elemen yang ada di dalam konten SEO, materi kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat konten SEO. Yuk kita simak materinya. Sebelum membahas mengenai cara membuat konten SEO, sekarang kita lihat dulu yuk bagaimana sih contoh konten SEO yang baik. Yang pertama, konten SEO yang baik biasanya memuat kata kunci di dalam judul atau H1. Seperti yang aku tampilkan, judul yang diambil di sini adalah asuransi kesehatan murni dari keuntungan, daftar, hingga tips. Dari sini kita bisa langsung melihat kata kunci yang ditargetkan adalah asuransi kesehatan murni karena kata kunci tersebut hadir paling pertama di dalam judul. Kemudian yang kedua, konten SEO yang baik juga menampilkan informasi penulis sehingga konten ini bisa dianggap terpercaya dan kredibel baik oleh user maupun oleh Google. Selanjutnya, sebuah konten SEO yang baik juga menggunakan gambar yang teroptimasi. Misalnya, ukuran gambar sekecil mungkin tanpa mengurangi kualitas dari gambar tersebut. Kemudian, kata kunci juga disebutkan di nama gambar atau deskripsi gambar tersebut. Untuk artikel ini, aku menggunakan nama gambar sesuai kata kunci, yaitu asuransi kesehatan murni. Kemudian, contoh konten SEO yang baik selanjutnya, yaitu memiliki subheading 2 atau subjudul yang berguna untuk memberikan struktur artikel di dalam konten tersebut. Untuk subheading yang diberikan di konten ini yaitu daftar asuransi kesehatan murni. Selain struktur artikel yang digunakan untuk proses crawling Google, subheading ini juga berguna agar user lebih mudah membaca atau menyimak informasi yang kalian bagikan di dalam konten. Selanjutnya, konten SEO yang baik juga sebaiknya menulis sumber foto atau sumber materi yang kredibel, sehingga lebih meningkatkan rasa percaya pembaca dan tentunya meningkatkan kredibilitas artikel tersebut di mata Google. Contohnya, dalam artikel ini dicantumkan sumber foto dari Shutterstock, sehingga bisa dilihat bahwa mereka menggunakan sumber yang kredibel untuk mendapatkan foto tersebut. Kemudian, agar artikelnya lebih mudah dibaca dan strukturnya semakin jelas, pisahkan subtopik dengan subheading atau memberikan H3 di dalam artikel. Contohnya seperti di artikel ini, subheadingnya membahas daftar asuransi kesehatan murni terbaik. Kemudian, artikel ini memisahkan subheading yang ketiga yaitu berupa asuransi kesehatan prudensial, di mana subheading ini membahas khusus tentang produk asuransi tersebut. Dan yang terakhir, artikel ini juga memberikan internal link yang terhubung ke artikel lain yang relevan. Selanjutnya, konten SEO yang baik juga bisa mengumpulkan informasi penting atau merangkumnya dalam satu paragraf. Bisa dilihat di sini, artikel ini menyimpulkan manfaat dasar asuransi ke dalam satu buah paragraf. Selanjutnya, artikel ini juga tidak lupa menambahkan paragraf yang berisi CTA atau call to action yang menggiring user untuk masuk ke dalam halaman konversi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai Google Quality Readers Guideline atau kualitas artikel yang direkomendasikan oleh Google. Google merekomendasikan para content creator dan SEO content writer untuk menulis dengan metode IT, yaitu expertise, authoritative, dan trustworthy, yaitu artikelnya memiliki otoritas, relevan, dan juga terpercaya. Selanjutnya, Google juga merekomendasikan artikel ditulis dengan teknik YMYL atau Your Money, Your Life. Artinya, artikel yang ditulis itu berpengaruh terhadap keuangan audiens atau kehidupan audiens. Sehingga harus dipastikan artikel tersebut memiliki informasi yang kredibel dan terpercaya sehingga tidak menyesatkan user yang membaca artikel tersebut. Berikut ini adalah contoh topik YMYL dengan menggunakan metode IT. Yang pertama yaitu
Artikel yang berisi tentang nasihat medis sebaiknya harus ditulis oleh website yang kredibel dan diawasi oleh tenaga medis. Sehingga informasi yang dibagikan juga sesuai dan kredibel karena telah melalui proses editing dan diawasi oleh tenaga medis. Karena kita tahu bahwa materi tentang medis tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan user. Misalnya ketika kamu menulis tentang rekomendasi mengenai makanan-makanan yang baik untuk penyakit diabetes. Jika kamu menulisnya dengan sembarangan tanpa ada pengawasan dari tenaga medis, tentunya artikel ini bisa sangat berdampak pada kesehatan si user itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari untuk menulis secara sembarangan karena hal tersebut dapat berpengaruh langsung kepada kehidupan user. Selanjutnya, misalnya adalah konten tentang pola pengasuhan anak. Seperti kita ketahui bahwa pola pengasuhan anak ini tentunya sangat berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut. Makanya, artikel yang ditulis tentunya tidak boleh sembarangan karena dapat mempengaruhi keuangan dan kehidupan user secara langsung. Sehingga ketika kamu ingin menulis mengenai topik pengasuhan anak, sebaiknya ditulis dan diawasi oleh orang yang memang kredibel dan mengetahui topik tersebut secara mendalam. Hal ini juga bermanfaat untuk meningkatkan trustworthiness atau kepercayaan audiens dan kepercayaan Google terhadap website kamu. Metode ini tidak hanya digunakan oleh industri-industri tertentu saja, bahkan seharusnya digunakan oleh semua industri atau semua konten yang ditulis dan disebarkan melalui platform internet dan bisa diindeks oleh mesin pencarian. Karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan, kredibilitas, dan juga relevansi konten yang dicari dan dibutuhkan oleh audiens.